Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, kita bisa bertatap muka pada acara kegiatan penutupan diklat online. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kegiatan dapat berjalan dengan lancar dengan berbagai kekurangannya. Pada acara penutupan ini, saya selaku host dan narasumber Pak Lili mungkin sebagai perwakilan dari dinas untuk penutup nanti kegiatan acara diklat ini, dan moderator sekaligus pengantar dari ketua panitia mewakili yaitu ketua MGMP. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Linin Herlina. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta diklat online yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada hari ini bisa hadir dengan dalam keadaan sehat walafiat. Kita sudah melalui hari-hari bersama ya selama 7 hari dengan untuk mengikuti diklat online. Di acara penutupan ini saya sebagai moderator, sebetulnya tadinya Ibu Lina Merliana yang akan menjadi moderator, tetapi berhubung ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, maka saya di sini sebagai moderator sekaligus saya akan menyampaikan terlebih dahulu laporan terutama ke Pak Lili yang sudah ada di antara kita. Saya akan menyampaikan kegiatan yang sudah dilakukan untuk diketahui. Nanti akan disusul mungkin dengan laporan berbentuk tulisan Pak ya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang terhormat Pak Lili, kegiatan diklat online Guru IPA 2020 yang diselenggarakan oleh MGMP IPA Kabupaten Ciamis ini sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas dengan nomor surat nomor 800 garis miring 2040 Distrik 2020 yang kegiatannya dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 19 Mei 2020. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 57 orang, di mana 32 orang ini berasal dari guru Kabupaten Ciamis, kemudian 25 orang dari luar Kabupaten Ciamis. Yang dari luar Kabupaten Ciamis ini ada dari Tasikmalaya, Pangandaran, Sukabumi, Bandung, Garut, Bogor, Banten, kemudian dari Surakarta, dari Grobogan, dari Makassar, dan yang paling jauh dari Mimika, Papua. Jadi total tadi 57 guru. Dan ternyata tidak hanya guru IPA SMP, Pak. Ada guru dari SMA. Ada 3 orang, saya lihat ya di pendaftaran. Kemudian untuk kehadiran peserta selama kegiatan ini bagus sekali. Dari 57 peserta, ini 98%, Pak. Rata-rata kehadiran selama 6 hari. Sehingga saya menganggap bahwa kegiatan ini memang diikuti dengan sangat antusias ya oleh Bapak Ibu, sesuai dengan arahan Bapak di awal bahwa harus ada komitmen. Tujuan dari kegiatan ini di awal juga disebutkan, kemudian dari proposal yang diajukan, dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru, kemudian meningkatkan kinerja
khususnya untuk guru-guru IPA, sehingga nanti akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran kepada siswa yang tentu pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Materi yang disampaikan oleh narasumber yaitu sebanyak 5 materi ya. Materinya yang pertama adalah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Dr. Andes Dadang Darmawan MPD. Ini pengawas pembina IPA di Distrik Kabupaten Ciamis. Kemudian yang kedua adalah materi pembelajaran online dengan aplikasi Edmodo yang disampaikan oleh Bapak Karyat Karyana SPD MPD. Ini juga Bapak pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Kemudian materi yang ketiga adalah konsep suhu dan kalor oleh Pak Rahmat Upaya SPD MPD yang hari ini menjadi host. Kemudian yang keempat adalah materi indikator alam sampai Bapak Muhammad Saifullah, ya Bapak Muhammad Saifullah SPD. Kemudian yang terakhir adalah materi analisis dan penyusunan soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah yang disampaikan oleh Bapak Yadi Suryadi SPD MPD. Kelima materi ini telah selesai disampaikan kepada para peserta. Kemudian para peserta dituntut untuk menyelesaikan beberapa LK. Setiap materi ada LK-nya. LK ini harus diselesaikan paling lambat tanggal 21 Mei 2020 melalui aplikasi Google Classroom. Dan kegiatan ini juga diakhiri dengan post-test yang insya Allah akan hari ini setelah selesai penutupan dilaksanakan. Durasi pengerjaan soal selama 30 menit sejak dimulai. Untuk selanjutnya, bagi Bapak Ibu Guru yang berhasil dinyatakan lulus mengikuti kegiatan diklat online ini, insya Allah akan ada sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas Kabupaten Ciamis. Untuk berkaitan dengan sertifikat, hal itu bisa nanti informasinya berada di WA Group. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga Pak Lili, dalam pelaksanaan kegiatan ini ada sedikit kendala, tetapi hal ini tidak menjadi gangguan besar gitu ya. Jadi kegiatan ini tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Terutama dalam teknis ini gangguan sedikit saja, karena kita menggunakan aplikasi Zoom yang free, ada batasan penggunaan. Tapi ini juga ada kadang-kadang bisa mulus gitu, 2 jam pelajaran, ya 80 menit itu tanpa harus break. Tapi ada 2 kali ya pertemuan kita harus break, kemudian masuk kembali. Ya sedikit ketidaknyamanan, tetapi tidak mengganggu secara umum ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan seluruh peserta bisa menyelesaikan dengan tuntas kegiatan ini dengan lengkapnya LK bisa diselesaikan, dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Itu untuk laporan saya sebagai ketua panitia dan saya sebagai ketua bermanfaat dan bisa terus dilanjutkan dengan mungkin nanti pelatihan-pelatihan yang lain. Baik, untuk selanjutnya laporan dari ketua panitia. Selanjutnya ya Pak Rahmat, di antara kita sudah ada. Sudah Bu, silakan teruskan. Ya. Baik Bapak, bisa langsung saja. Bapak dipersilakan untuk menyampaikan sambutan sekaligus
menutup secara resmi kegiatan diklat online hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Linlin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa bertemu walaupun di dunia gaib, Bapak Ibu, untuk sekarang ini, karena ini internet itu dunia maya, Bu, ya, bukan lagi dunia nyata seperti itu. Kita bertatap muka seperti ini. Nah, kalau dulu itu Indonesia memang sudah komunikasi jarak jauh ini, bagaimana caranya supaya kita bisa berbicara seperti ini, yaitu dengan kaca benggala itu, tapi itu merupakan sebagai cerita-cerita fiktif saja. Tapi sekarang itu dengan teknologi kita bisa bertatap muka secara langsung seperti ini, Bapak Ibu, ya, secara streaming sekarang itu. Ya baik, salawat dan salam kita mudah-mudahan curahkan kepada Sayyidina Muhammad SAW, pemimpin besar kita, sampai para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, dan kita mudah-mudahan menjadi umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, untuk kegiatan kita kali ini dalam pelaksanaan diklat online ya, berapa hari ini, Bu Linlin, kegiatan kita? Hari ini? Ya. 7 hari, Pak. Berapa hari ya, Bu, ya? Berapa hari semuanya? 7 hari. 7 hari. Oh, 7 harian. Baik. 6 hari. Ya, baik. Untuk kegiatan ini, alhamdulillah kita itu sudah sampai di penghujung kegiatan. Kita bisa melaksanakan kegiatan ini, kegiatan guru-guru, kita melaksanakan kegiatan yang sifatnya bermakna, Bu. Jadi kita tidak sampai kita berkeliaran ke sana kemari, karena walau bagaimanapun juga kita tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui regulasi-regulasinya. Dan alhamdulillah, walau bagaimanapun juga kita memang rada sedikit dipaksa, Bapak Ibu, ya, itu merupakan sebagai sebuah hikmah bahwa dengan adanya pandemi ini kita ada sesuatu yang kita pelajari, yaitu dengan pengoptimalan alat yang kita miliki, alat teknologi digital yang kita miliki. Kalau dulu memang ini oleh kita itu rada susah mungkin, pada saat memang saya sendiri memang jadi pengurus, pada saat itu agak sulit untuk diajak Bapak dan Ibu berkaitan dengan mengenai masalah penggunaan teknologi ini, karena memang kita yang namanya sifat manusia itu kecenderungan itu tidak mau berubah, Bu. Seperti halnya kecenderungan itu diam, tidak mau berubah, tidak mau bergerak. Nah, tapi kalau seandainya diberikan sebuah gaya, sehingga inilah yang namanya sifat alam, sifat alami dari makhluk itu seperti itu. Jadi kecenderungan tidak mau berubah. Dan alhamdulillah dengan adanya pandemi seperti ini, maka kita sendiri memang ada sebuah mindset di mana untuk kegiatan kita itu berubah dari konvensional kepada area digitalisasi. Seperti yang disampaikan pada saat tempoh hari pada saat pembukaan, itu bahwa kita memang mengarah atau menerapkan dari kegiatan
di dalam dunia teknologi digital, yaitu pada revolusi industri 4.0, Bapak Ibu ya. Walaupun memang untuk negara-negara yang maju itu sudah mulai masuk pada society 5.0 itu. Dan bahkan untuk beberapa sivitas akademika untuk sekarang ini memang pelaksanaan dari luring ke daring itu sampai 80%. Itu yang disampaikan oleh Pak Profesor Pak Fasli Jalal pada saat itu untuk webinar. Memang kegiatan ini untuk sekarang di mana-mana menggunakan dengan teknologi digital seperti ini, Bapak Ibu. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, kita juga memang agak sedikit memaksa pada diri kita sendiri untuk mencoba belajar dan membelajarkan kepada anak didik kita, yaitu dengan proses pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, walaupun memang untuk kita kan tetap di daerah tidak bisa tidak bisa dipungkiri lah. Yang namanya siswa itu paling juga berapa persen, Pak, Bapak Ibu ya. Paling 10% juga mungkin kurang. Siswa itu mempunyai alat untuk belajar itu memang sedikit sekali gitu itu. Paling juga mungkin melalui HP, paling juga Android. Kecuali mungkin untuk beberapa sekolah yang favorit itu juga tidak akan semuanya, Bapak Ibu. Tidak semuanya mereka itu mempunyai laptop atau mempunyai HP yang smartphone yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Dan banyak kendala-kendala lagi yang lainnya. Nah, ini kendala-kendala ini bagaimanapun juga ya kita selalu mengambil dari pengalaman Bapak dan Ibu bagaimana caranya untuk mengatasi dari kendala tersebut. Nah, ini kita belajar proses dewasa dalam menghadapi new normal seperti itulah. Karena walau bagaimanapun juga ini perubahan-perubahan itu bisa memberikan sebuah pendewasaan untuk kita semuanya. Bahkan untuk ke depan mungkin boleh jadi yang proses pembelajaran itu dengan cara daring, Bapak Ibu ya. Ini sebetulnya sudah dilaksanakan sebetulnya oleh universitas terbuka. Nah, universitas terbuka sebetulnya itu sudah menjadikan sebagai sebuah universitas yang memang mereka sendiri pendahulu dalam proses pembelajaran daring, Bapak Ibu. Dan kemudian yang lainnya barulah mengikuti seperti itu. Karena memang ini loncatan-loncatan seperti ini berkaitan dengan mengenai misal teknologi digital itu tidak bisa dibendung. Kita tidak bisa melawan mereka walaupun juga. Karena memang ini ada semacam titik kebutuhan di antara para sivitas akademika untuk proses pembelajaran seperti itu. Dan bahkan untuk negara-negara yang maju, itu yang namanya proses digitalisasi itu sudah melangkah lebih jauh. Alhamdulillah kita sendiri memang tidak poiken bedanya berkaitan dengan mengenai masalah aplikasi yang digunakan seperti halnya Cisco Webex, Zoom, Google Meet, Skype. Nah, ini semuanya bisa dimanfaatkan oleh kita, Bapak Ibu. Walaupun memang Bapak Ibu sendiri dalam proses kegiatan ini, pelaksanaan kegiatan ini menggunakan fasilitas yang free, Bapak Ibu ya. Saya tempoh hari pernah menyampaikan ke Pak Rahmat, bisa Pak Rahmat kata saya itu yang Google saat itu memberikan informasi bahwa Google Meet itu ternyata gratis, Bapak Ibu bisa dimanfaatkan seperti itu. Tapi untuk kendala yang ada di Zoom sudah bisa ada solusinya. Ya oke, silakan kata saya. Alhamdulillah kalau sudah ada solusinya. Nah, kita tidak terpaku kepada satu aplikasi saja. Silakan Bapak Ibu untuk mengeksplorasi diri karena memang satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya tentu itu punya kelebihan masing-masing. Nah, kita cocoknya itu yang mana? Silakan Bapak Ibu untuk dieksplor dalam pelaksanaan kegiatan ini. Cuma ada yang lupa, Bapak Ibu ya, saya pada saat pembukaan menyampaikan bahwasannya untuk kegiatan daring ini, proses kegiatan daring itu karena memang kita prosesnya ada di rumah masing-masing atau mungkin yang bisa dijangkau oleh sinyal internet. Kami sudah berembuk dengan para tim penyangga kredit itu bahwa pelaksanaan tersebut itu 4 JP dalam satu hari, Bapak Ibu ya.
Jadi ini tidak sampai 8 jam atau mungkin sampai 10 jam, karena itu tidak akan memberikan sebuah kesehatan untuk kita kalau seandainya terus di hadapan komputer. Nah ini sehingga perlu menjaga bahwa yang namanya online kan itu perlu menjaga kesehatan diri kita sendiri, sehingga memang memungkinkan untuk maksimalnya paling juga sampai 4 jam pelajaran lah, mungkin 4 SKS itu dikali berapa menit. Nah, biasanya kita pakai yang 45 menit biasanya dalam satu JP itu. Nah, ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan kegiatan seperti ini merupakan sebagai di sekolah Bapak dan Ibu itu merupakan sebagai center of knowledge-nya, di mana memang semuanya berkaitan dengan proses untuk digitalisasi itu merupakan sebagai sumber Bapak dan Ibu, di mana orang-orang bisa bertanya kepada Bapak dan Ibu. Nah, sehingga memang semuanya itu Bapak dan Ibu mempunyai pengalaman tersendiri bagaimana untuk dunia digital ini bisa dimanfaatkan. Jadi tidak hanya sebatas di Bapak dan Ibu saja, tapi juga kepada guru-guru yang lain yang mungkin ini belum melaksanakan kegiatan pelatihan. Dan termasuk juga di siswa didik Bapak dan Ibu. Sebetulnya ini tidak bisa saja, kegiatan ini tidak hanya sebatas ceramah saja, tapi ada juga video-video yang bisa ditampilkan kepada para peserta kegiatan. Karena memang hal tersebut bisa dijadikan sebagai sebuah pelatihan untuk visualisasinya bisa terlihat Bapak Ibu untuk video tersebut. Apalagi Bapak dan Ibu berkaitan dengan mengenai masalah hal video ini, aplikasi-aplikasi yang lain, contohnya pada augmented reality, kemudian yang dikenal dengan artificial intelligence. Nah, ini memang kita mengarah kepada arah sana, Pak. Dan Ibu Bapak yang sudah mengenal atau pernah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu, Bapak dan Ibu sudah punya visualisasi dalam memori Ibu dan Bapak seperti itu. Nah, bagaimana, apakah memang ada kemungkinan untuk kegiatan tersebut, kegiatan-kegiatan ini bisa memberikan sebuah perubahan sikap, Bapak Ibu? Sebetulnya bisa saja untuk kegiatan seperti ini, untuk perubahan-perubahan sikap. Contohnya pada halnya Bapak dan Ibu memberikan penilaian kepada siswa bahwa yang namanya perubahan sikap itu bisa memberikan sebagai sebuah perubahan, karena memang di sini ada perbedaan di mana antara kegiatan yang sifat konvensional, ya tatap muka langsung dengan siswa, seperti ini kita juga tatap muka langsung, tapi ini hanya sebatas dua dimensi Bapak Ibu ya. Kalau tatap muka langsung itu berarti memang kita bisa terjamin untuk kualitasnya bila itu pengontrolannya memang terjaga, Pak. Tapi kalau seperti ini kita tidak bisa mengontrol dengan baik. Tapi memang ini ada di mana memang satu kepercayaan kepada siswa atau mungkin satu kepercayaan kepada para peserta pelatihan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, ini perubahan-perubahan ini bisa meningkatkan kesabaran, bisa meningkatkan kejujuran kepada para peserta kegiatan, sehingga yang namanya proses untuk pelatihan atau mungkin proses untuk pembelajaran jarak jauh, itu bisa mendidik siswa atau mendidik kita sendiri atas kemauannya mereka, gitu, karena memang ini kontrolnya lemah, Pak, kontrolnya, yang namanya jarak jauh tersebut. Kecuali ada semacam motivasi dari diri sendiri untuk mau berubah, Pak, seperti itu, dan untuk mengetahui dan mau berubah gitu itu. Kalau seandainya tidak ada kemauan seperti itu, kita tidak bisa mendapatkan apa yang mereka cari seperti itu. Dan ini untuk menumbuhkan motivasi seperti itu ya dengan kita sering berkomunikasi dengan mereka yang rasa ingin tahunya besar, Pak. Kalau seandainya kita berkomunikasi atau mungkin berteman dengan mereka-mereka yang mempunyai motivasi rendah, kita akan terbawakan ke sana. Karena walaupun bagaimanapun juga kita merupakan sebagai sel hidup yang selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Itu Bapak Ibu ya. Tapi dalam kegiatan ini
mohon Bapak Ibu itu yang namanya sertifikat itu bukan menjadi tujuan utama, tapi tujuan utamanya adalah kita dalam peningkatan kualitas. Jadi ada pengalaman tersendiri yang terstrukturisasi dalam diri kita, bahwa yang namanya kegiatan ini memberikan sebuah pengalaman tersendiri yang ini bisa ditanamkan dan bisa meningkatkan kualitas Bapak Ibu untuk sekolah ataupun untuk anak didik. Nah, dan ini memang pengalaman-pengalaman tersebut itu kan kepada mereka, terutama anak didik, karena memang masa depan itu bukan milik kita, Pak, sebetulnya. Masa depan itu milik anak didik kita. Kita mah, ya sampai sekarang ini sudah selesai gitu, Ta. Di 20 tahun yang akan datang kita ya pensiun. Apalagi yang sebentar lagi pensiun, ya sudah, tidak akan mendapatkan lagi masa depan. Nah, dan ini masa depan itu adalah milik anak didik kita. Karena mereka yang akan... Pak Rahmat, Bu Lin, saya punya waktu berapa menit? Hampir habis. Ini waktu Zoom-nya tinggal 5 menitan lagi, Pak. Oh, 5 menitan lagi. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Dan kemudian lagi ada yang saya sampaikan, informasi berkaitan dengan masalah kegiatan ini. Tetap Pak Kadis dengan Pak Sekdis itu ada kegiatan, jadi tidak bisa menghadiri dari video conference juga, dan Pak Sekdis juga itu ada kegiatan di Ranca, sehingga beliau itu tidak bisa menghadiri dari kegiatan yang dilaksanakan oleh MGMP IPA SMP. Saya sarankan kepada Bapak dan Ibu bahwa kegiatan ini tidak stop sampai di sini saja, tapi tetap berjalan dan berinovasi, berkreasi, Pak ya. Hal-hal yang terbaru juga oleh Bapak dan Ibu diupdate terus, dan itu merupakan sebagai sebuah solusi-solusi untuk peningkatan dari kinerja, dari efektivitas, efisiensi Bapak dan Ibu dalam kegiatan ini, karena dengan teknologi ini Bapak dan Ibu itu bisa terasa lebih mudah untuk kegiatan tersebut. Tapi tetap kalau seandainya memang sudah normal, ada tetap muka langsung lah seperti itu. Karena memang ini merupakan sebagai kondisi darurat saja, sehingga Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan dalam hal seperti ini. Tapi ini besar hikmahnya dengan adanya pandemi, sehingga kita bisa menggunakan teknologi secara optimal. Nah, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan, Pak Rahmat ya. Saya lihat memang tinggal 3 menit lagi. Nanti mungkin akan close secara otomatis. Ya. Atau mungkin sudah di-update, Pak? Di-upgrade? Sudah dicoba, tapi ternyata masih kembali lagi ke 40 menit. Ya. Mungkin hanya 1 kali kesempatannya. Baik. Betul. Ya, karena memang sebentar lagi dalam kegiatan ini selama sekian hari, alhamdulillah Bapak dan Ibu, tadi lebih dari 90%, ternyata hampir 100%, Bapak dan Ibu dinyatakan bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan tugas-tugasnya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kualitas Bapak dan Ibu dalam proses kegiatan PBM, dan pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu bisa kepada siswanya tertularkan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Baik, saya tutup dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Kegiatan ini sudah selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu, karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Saya mohon maaf batin, kita sebentar lagi menghadapi Idul Fitri. Atas kesalahan dan kehilapan kami di sini dalam melaksanakan tugas-tugas, karena bukan mungkin lagi ya, karena beberapa di antara ibu-ibu pernah tersinggung ataupun apapun juga lah
terhadap kinerja kami, terhadap ucapan dan kemudian kebijakan-kebijakan dari pihak Dinas Pendidikan, mungkin seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Rahmat, Bu Lindin. Saya kembalikan lagi untuk voice-nya kepada Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lili. Mangga Ibu Lindin dilanjutkan. Tinggal 1 menit lagi, Bu. Yep. Bapak, Pak Lili, terima kasih atas... Maaf, ada yang saya sampaikan, ada yang terlewat, Bu. Ada yang terlewat. Ya. Nah, ini mohon untuk dipikirkan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang di luar daerah untuk pengiriman sertifikat. Kalau ada sertifikatnya, silakan untuk dipikirkan oleh MGMP gitu ya. Saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hadir kegiatan pelatihan ini, yang ada dari luar daerah. Mudah-mudahan untuk hari ini Bapak dan Ibu hadir seperti itu. Terima kasih, Bu Lin. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, dicukupkan kegiatan penutupan kegiatan online hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan, khususnya saya dan seluruh panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.